Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda hingga Selasa sore masih mendata korban kebakaran di Jalan Pemuda 4, Temindung Permai, Sungai Pinang, Samarinda. Kepala Pelaksana BPBD Suwarso menyatakan upaya untuk membantu sudah dilakukan. Beberapa instansi Pemkot sudah menyalurkan bantuan mulai pakaian bekas, makanan siap saji, dan beberapa kebutuhan lainnya. Adiknya. Oh, ini tinggal di mana? Larian semua juga. Ya, betul. Itu jiwa paling penting. Semua sudah. Perintah Pak Wali sudah jelas ya. Kalau ada kejadian bencana atau apapun, pastikan masyarakat segera ditolong. Jadi ini yang sudah kita lakukan. Maka dari berbagai lintas OPD sudah melakukan bantuan, kemudian membuat dapur umum. Kemudian ada juga dari pengusaha, kemudian di lapangan kita juga mendata sedetail mungkin. Contoh sampai dengan kebutuhan lansia, kebutuhan balita, sampai kebutuhan anak sekolah. Itu kita pastikan harus kita data sehingga kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka segera bisa kita penuhi. Beberapa korban yang masih trauma menyatakan tidak lagi memiliki apapun karena semua barang miliknya ludes dilalap api. Untuk sementara mereka tinggal di rumah kerabat. Di rumah saudara. Rumah saudara. Saat kejadian semuanya di rumah atau gimana? Saya aja yang di rumah. Di rumah ya. Begitu ada api, ibu Langsung selamatkan diri? keluar. Langsung keluar. Iya. Barang-barang gimana, Bu? Nggak ada yang diselamatkan. Nggak ada yang diselamatkan. Jadi hanya baju di badan. Iya. Saya lagi kerja. Kemudian? Yang ada di rumah mamanya. Kemudian? Ya tiba-tiba ada telepon bahwa di Pemuda ada kebakaran. Saya langsung pulang sini. Rumah sudah rata sudah. Sudah terbakar semua, Pak ya? Iya. Para korban berharap bisa segera mendapatkan bantuan, terutama bahan baku agar mereka bisa kembali mendirikan bangunan untuk ditempati. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Posko kebakaran di Jalan Pemuda 4 Temindung Permai, Sungai Pinang, Samarinda sepanjang Selasa siang banyak menerima bantuan, mulai dari masyarakat hingga lembaga pemerintah. Bantuan yang diterima berupa beras, mie instan, terpal, pakaian layak pakai, dan beberapa bantuan lainnya. Data dari Ketua RT, jumlah rumah yang terbakar 14 bangunan berupa rumah tunggal dan bangsal. Saat ini para korban mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat terdekat. Dari PUPR-nya karena di bawah OPD PUPR. Kalau bangunannya ada 14. Kalau rumah tunggalnya ada 10. Bangsalannya ada 4. 4 Pak RT lah. 4 bangsalan itu ada yang 2 pintu, 3. Yang 1 bangsalan itu 3 pintu, 1. 1 ya. Jadi 9 pintu untuk bangsalan ya. Iya, Kemudian sementara ini untuk warga yang terkena musibah kebakaran mengungsi kemana, Pak RT? kebanyakan yang mengungsi ke tempat keluarganya. Itu kita pastikan harus kita data sehingga kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka segera bisa kita penuhi dengan menggabungkan berbagai pihak untuk saling peduli dengan kondisi seperti ini. Bahkan tadi saya lihat dari PUPR juga menyampaikan bantuan, BPBD, kemudian dinas sosial ya, itu sudah turun ke lapangan, sampai di tingkat relawan pun juga ada di lapangan. Terkait keinginan korban mendapatkan bantuan material bangunan masih akan dipelajari. Untuk saat ini BPBD masih mengutamakan kebutuhan dasar bagi para korban. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Delapan tersangka penyalahgunaan narkoba terdiri 7 pria dan seorang wanita dihadirkan polisi saat pemusnahan barang bukti sabu-sabu di Satres Narkoba Polres Berau Selasa siang. Dari 8 tersangka ini disita barang bukti sabu-sabu 33,673 gram.
Kasatres Narkoba Polres Berau, Ibtu Didin Nurdin menyatakan operasi pemberantasan peredaran gelap narkoba makin digencarkan. Res Narkoba targetkan 4 pengungkapan per bulan. Jumlah ini belum termasuk penanganan di Polsek yang tersebar di 13 kecamatan. Pengungkapan ini dari bulan Mei ya, dari bulan Mei 2023 selama 1 bulan ini sampai Juni. Untuk target kami setiap bulan minimal 4 kasus ya, 4 kasus narkoba untuk res narkoba, untuk polsek juga ada targetnya. Aktivitas peredaran narkoba ini sering ditemukan di mana, Pak? Apakah di pasar atau memang ada transaksi gelap yang sering dilakukan ditemukan? Yang jelas ini untuk peredarannya sekarang ini sistem lempar ya. Barang bukti yang sudah dilarutkan ke dalam air itu dibuang ke kloset. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.